Setelah semua orang berkumpul, mereka pun lanjut sarapan bersama. Seperti tadi malam, sarapan kali ini juga dibarengi dengan obrolan-obrolan ringan. Azam yang paling banyak berceloteh di piring. Saat mereka sedang menikmati sarapan, tiba-tiba Azam memanggil Ayumah. "Oma Ayumah." "Ya sayang." Azam mau tanya sesuatu. "Tanya apa?" Susu buatan Grandma Helen enak enggak?" Helen yang sedang makan nyaris tersedak mendengar pertanyaan Azam. Untung saja dia bisa menahan diri sehingga tidak tersedak dan menjadi pusat perhatian semua orang. "Oh Azam, seandainya bukan cucuku, sudah aku gantung kamu di pohon depan rumah," gemes Helen dalam batin. Sebentar lagi Azam pasti akan bicara aneh-aneh yang terlihat menggemaskan bagi semua orang, tapi memalukan bagi Helen. "Susu?" "Iya Omah, tadi pagi waktu Azam buatin susu buat Mami, Grandma Helen mau buatin susu buat Omah." "Oh ya?" "Iya Omah, gimana rasanya, enak enggak?" Ayumah mengulum senyum sambil melempar pandangan pada Helen yang menunduk dengan wajah memerah. Sekarang Ayumah mengerti kenapa saat dia muncul di dapur tadi Helen sangat terkejut, sampai-sampai pegangan tangannya digagang panci goyah pun wajahnya terlihat gugup dan panik, tapi ditutupi dengan suara ketusnya. Ternyata Helen ingin membuatkan susu untuknya. Ini sungguh di luar dugaan Ayumah, tapi Ayumah menghargai niat baik Helen meskipun Helen tidak jadi memberikan susu itu padanya. "Helen." "Iya," jawab Helen, refleks tanpa tahu siapa yang memanggilnya karena dia terlalu sibuk mengumpat dalam hati. Begitu mendongak, semua pasang mata tertuju pada Ayumah dan Ayumah menatap padanya. Sekarang Helen yakin yang memanggilnya tadi pasti Ayumah. "Apa?" ketus Helen. "Terima kasih untuk susunya, aku sangat menyukainya." Helen ternganga melihat ekspresi Helen seketika. Semua orang tertawa, begitu juga Savannah melupakan kesedihannya dan ikut tertawa bersama semua orang. "Cie, ada yang sudah akrab nih, mertua sama besan," celetuk Arsen membuat ruang makan itu semakin riuh. Ditambah lagi Anthony dan Azam yang semangat mencie-cie Helen. "Cie Grandma, cie Oma," jail Azam sambil tertawa riang. "Cie Mama pasti senang susu buatan Mama disukai besan." "Cie," goda Anthony. Ayumah tertawa sementara Helen sibuk mencubiti lengan Anthony. Mereka pun lanjut makan sambil mengobrol dan sesekali menggoda Ayumah dan Helen. Selesai sarapan, Ayumah, Arsen, Abian pamit pulang, sedangkan Anthony dan Abian masih ingin di rumah Dario. Setelah ini, Ayumah akan langsung menuju ke RSJ bersama Arsen dan Abian. "Tante, sekarang kan Tante, aku sudah tidak sabar ingin bertemu Mama." Arsen menatap penuh harap pada Ayumah. "Iya, sekarang," jawab Ayumah yang seketika membuat mata Arsen berbinar senang. Saking senangnya Arsen hampir memeluk Ayumah lagi, tapi Ayumah langsung memberi peringatan dengan pelototan. "Oh ya, semalam Tante nebeng mobil Om Andrew kan? Nanti pakai mobilku berarti ya Tante?" "Iya, tapi nanti setelah bertemu teman saya pindah ke mobil teman saya." Arsen kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin juga memaksa Ayumah tetap semobil dengannya. Bisa-bisa Ayumah marah dan membatalkan pertemuannya dengan Margareta. Paling tidak nanti Abian sudah bisa semobil dengan Ayumah sampai pertengahan perjalanan.
Ya udah, kamu ke mobil. Saya mau bicara dulu dengan Savana. Iya tante. Arsen pun langsung menuju ke parkiran, menemui papanya yang sudah berada di dalam mobil. Setelah sarapan tadi, Abian langsung pamitan dengan Azam tanpa berpamitan dengan Savana dan Dario. Sepertinya Dario masih marah dan Abian tidak ingin memancing kemarahan Dario dengan muncul di depannya. Abian cukup sadar diri. Masih untung Dario mengizinkannya ikut sarapan bersama. Itu pun karena Azam. Dario tidak ingin Azam sedih karena tiba-tiba kakeknya pergi, padahal mereka sudah janjian sarapan bersama. Di sisi lain, Ayumah menghampiri Savana yang sedang duduk bersama Azam dan Dario di sofa panjang ruang tengah. Savana, Ma. Savana langsung memeluk Ayumah dan bermanja-manja dalam pelukannya. Mama kok buru-buru pulang sih? Mama Helen sama Papa Anthony saja masih di sini. Lagi pula ini kan weekend. Mama ada kerja Sabtu begini. Mama juga masih ingin di sini bersama kamu sayang. Rasanya Mama ingin memeluk kamu seperti ini terus. Tapi mau gimana lagi? Mama ada urusan penting. Kalau boleh tahu urusan apa, Ma? Pekerjaan. Ya, begitulah, jawab Ayumah tidak terus terang. Bukan bermaksud bohong, tapi tidak mungkin dia berkata jujur akan menemui Margareta di RSJ sekarang. Savana melepas pelukan dan menatap sendu mamanya. Maaf ya Ma, aku menolak tawaran Mama mengelola bisnis Mama dan Mama justru jadi sibuk begini. Tapi mungkin nanti setelah aku melahirkan dan anak-anak sudah besar, aku akan membantu Mama mengurus bisnis. Kamu gak usah pikirin itu. Mama masih mampu mengurus bisnis Mama. Mama juga tidak sendiri, ada Om Andrew yang membantu Mama. Nanti juga ada salah satu anak Om Andrew yang pindah ke sini dan tinggal di sini ikut membantu Mama mengurus bisnis Mama. Kamu fokus saja dengan kehamilan kamu dan keluarga kecil kamu. Mama tidak sabar menunggu kelahiran cucu Mama. Nanti Mama akan mewariskan bisnis Mama ke cucu-cucu Mama. Savana tersenyum lalu mengusap perutnya. Savana senang mendengar itu. Masa depan anaknya sudah pasti terjamin. Tapi kasihan juga, lahir saja belum tapi sudah banyak harapan yang ditumpukan pada bahu mereka. Belum tentu juga mereka ingin jadi pengusaha. Entah apa pilihan anak-anaknya nanti, tapi Savana akan selalu mendukung cita-cita mereka. Iya mah, aku juga gak sabar baby cepat lahir. Ayumah mengangguk. Kamu di sini baik-baik ya. Mama tahu kamu sangat menyayangi keluarga kecil kamu dan ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi jangan terlalu membebani diri kamu. Jangan sampai kelelahan. Di sini kamu punya banyak pembantu. Ada Malika juga yang serba bisa, yang bisa membantu kamu lakukan apapun. Ingat, kamu sedang hamil. Iya Ma, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik karena di dalam perutku ada 3 nyawa yang harus aku lindungi. Ya udah, kalau gitu Mama pergi sekarang ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi Mama. Ayumah menarik putrinya dalam pelukan dan memeluk lebih erat dari sebelumnya. Perpisahan ini hanya sementara. Besok atau kapanpun Ayumah bisa datang ke rumah ini dan menemui putrinya lagi. Tapi tetap saja, sebentar atau lama perpisahan akan selalu menyakitkan. Nanti setelah urusan Mama selesai, Mama akan menelpon kamu. Iya Ma, hati-hati. Ayumah mengusap sekilas pipi Savana, lalu dengan berat hati meninggalkan teras rumah, kemudian berjalan mendekati mobil Arsen. Sementara Savana sudah masuk ke dalam rumah karena Azam terus memanggilnya. Jika tidak dipanggil Azam, Savana akan menunggu di sana setidaknya sampai mobil Arsen meninggalkan halaman rumah. Tante, Arsen turun dari mobil dan membukakan pintu belakang.
Di sana sudah ada Abian yang duduk di pojok kiri kursi, menunggu Ayumah duduk di sebelahnya. Silahkan masuk tante, saya duduk di depan saja, tidak di samping kamu. Oke deh. Ayumah membuka sendiri pintu depan mobil, lalu duduk di sana. Arsen melirik ke dalam mobil dan melihat papanya tampak kecewa. Arsen jadi ingat, sebelum Ayumah datang ke sini, papanya curhat akan melakukan ini itu untuk mendekati Ayumah selama perjalanan, tapi sayang Ayumah duduk di depan. Gatot deh, gagal total. Arsen sedih, tapi pengen ketawa juga dalam hati. Arsen tunggu apa lagi? Cepat lajukan mobil. Iya tante. Arsen pun menutup pintu belakang, lalu masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan papanya dan tante Ayumah memakai sabuk pengaman, Arsen langsung melajukan mobil, meninggalkan halaman rumah Dario. Arsen melajukan mobil dengan instruksi dari Ayumah. Selain memberikan arahan belok kanan kiri atau lurus, tidak ada kalimat lain yang Ayumah ucapkan. Itu masih mending dibandingkan Abian yang sejak tadi dia membisu. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dari kaca spion, Arsen bisa melihat tatapan mata papanya hanya terfokus pada Ayumah, dan Ayumah sendiri sejak tadi menggeser-geser duduknya dengan tidak nyaman. Sepertinya Ayumah menyadari tatapan Abian dan salah tingkah. Astaga, dua orang ini. Arsen jadi gemas sendiri. Ini lurus ya tante? Iya. Arsen fokus menyetir. Di tengah-tengah fokusnya, tiba-tiba dia mengeluarkan bunga dari dalam jaket dan memberikan pada Ayumah. Ini tante, buat tante. Bunga mawar? Kenapa kamu memberi saya bunga mawar? Bukan saya tante, tapi papa yang menitipkan pada saya untuk memberikan bunga itu pada tante. Papa juga bilang papa merindukan tante, tapi papa malu mengatakan langsung pada tante. Abian ternganga. Tidak, Abian tidak menyuruh Arsen memberi bunga itu, apalagi titip salam. Astaga, bocah tengil ini, batin Abian gemas. Lagi pula dari mana dia mendapat bunga itu? Jangan-jangan diam-diam dia memetik bunga di taman dekat bagasi mobil tadi. Gimana tante? Tante suka nggak bunganya? Bilang sama papa kamu, saya tidak akan dulu hanya dengan setangkai bunga kayak gini. Ayumah meremas-remas bunga itu, membuka jendela mobil dan melempar bunga itu ke pinggir jalan. Arsen terkekeh dan menoleh ke belakang. Pak, tante Ayumah bilang gak akan dulu hanya dengan setangkai bunga mawar. Papa sih, coba aja kalau papa ngasihnya bunga mawar setruk. Mungkin tante Ayumah bisa luluh. Iya kan tante? Ayumah melengos dan menatap keluar jendela, sementara Abian melotot padanya. Arsen tertawa. Ayumah panggil Abian setelah menguatkan hati agar tidak terlalu gugup, namun tidak ada sahutan. Tante, papa panggil tante tuh, ucap Arsen. Ayumah masih diam. Abian menghela nafas berat. Arsen bilang sama Ayumah, papa harus apa biar dia mau memaafkan papa. Arsen tersenyum geli. Sekarang selain menjadi sopir, Arsen juga menjadi kabel sambung antara dua manusia yang tak muda lagi, tapi tingkahnya kayak ABG kalau lagi marahan. Tante Ayumah, tadi papa tanya, papa harus apa biar tante mau memaafkan papa? Bilang sama papa kamu tidak perlu repot-repot melakukan apapun, karena saya tidak akan pernah memaafkan dia, dan sampai kapanpun juga saya tidak akan pernah mengakuinya sebagai ayah dari putri saya. Arsen baru saja ingin membuka mulut menyampaikan kalimat itu pada Abian, tapi Abian lebih dulu berbicara. Ayumah, saya dengar juga, saya juga sadar diri.
Saya juga tidak meminta kamu memperkenalkan saya pada Savana sekarang. Saya tahu Savana masih trauma, tapi untuk ke depan, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun lagi, apa kamu tidak akan berubah pikiran? Arsen bilang sama papa kamu, saya tidak akan berubah pikiran. Abian menghela nafas berat, sulit. Abian merasa jalannya untuk kembali pada Ayuma semakin sulit, bahkan mustahil. Tapi kamu tidak bisa membuat Savana tanpa aku, tanpa ituku, gumam Abian pelan sambil melempar pandangan keluar jendela. Arsen yang mendengar itu merapatkan bibir, sementara Ayumah menoleh ke belakang dengan mata memicing. Apa? Kamu bilang apa tadi? Abian menatap Ayumah dan mata mereka bertemu dalam satu garis lurus. Setelah sekian lama, sepertinya Abian memang harus memancing kalimat lebih berani agar Ayumah mau menatap matanya. Kamu tidak bisa membuat Savana tanpa aku dan tanpa selku. Ayumah ternganga. Oke, aku memang tidak bisa membuat Savana tanpa kamu. Terima kasih selmu, wahai Abian. Tapi tanpamu, aku bisa menjaga dan melindungi Savana. Savana bisa melindungi dirinya sendiri tanpa kamu, Ayuma. Selama 25 tahun, Savana hidup sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Tapi jika aku tidak datang saat kamu memukuli Savana di basement rumah sakit waktu itu, kemungkinan besar Savana akan mati di tangan kamu, mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Abian terdiam. Kedua mata mereka masih saling berpandangan dengan nafas memburu. Pak, Tante, udah ya. Lelai Arsen. Ayumah memutus kontak mata dan menatap ke depan lagi sambil menyilangkan tangan di depan dada. Begitu menyadari lokasi sudah hampir sampai, Ayumah menyuruh Arsen untuk menepikan mobil di dekat mobil jeep milik Matthew. Ikuti saja mobil itu milik mobil teman saya. Ayumah turun dari mobil tanpa menoleh pada Arsen ataupun Abian. Ayumah, Matthew menyambut Ayumah. Ayumah tidak mengatakan apapun, tapi matanya berkaca-kaca. Kenapa? Ayumah menggeleng. Matthew pun merangkul pundak Ayumah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sementara Arsen dan Abian tak melepas tatapan mata dari mobil di depan mereka. Arsen, Papa hanya mengatakan yang sebenarnya. Diri Abian sendu. Arsen menghela nafas berat. Iya sih, Pak. Semua yang Papa katakan tadi fakta. Tapi harusnya tadi Papa diam aja. Papa harus ingat, kalau berantem sama perempuan, kita harus diam karena perempuan itu salah benar. Abian semakin sedih. Arsen pun melajukan mobil saat jeep yang milik teman Ayuma di depannya melaju. Ayuma tadi bilang mobil itu milik temannya. Apa menurut kamu mereka benar-benar berteman? Ya, kalau lebih dari teman, kenapa, Pak? Papa sama Tante Ayuma kan sudah resmi bercerai, jadi Papa nggak punya hak untuk marah. Tapi nggak apa-apa, Pak. Selama janur kuning belum melengkung, masih ada kesempatan. Tapi kalau janur kuning sudah melengkung gimana? Tanya Abian sedih. Gampang, Papa setrika aja biar lurus lagi dan punya kesempatan lagi. Abian tertawa. Bisa saja kamu. Arsen tersenyum dan berusaha menyemangati papanya, meskipun dia sendiri tahu kesempatan papanya untuk kembali dengan Ayuma sangat-sangat kecil.